kembali lagi di podcast kedua kita. Yeay! Oke, di podcast kedua kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial, gak kalah asik. Betul. Siapa tuh kalau boleh? Nah, tamu kita ini guys baru aja ngakakin di UII alias maba. Nah, dia itu kalau kalian lihat di TikTok pasti muncul deh namanya. Penasaran kan? Nah, kita sambut aja Syamimi. Yeay! Assalamualaikum. Halo Syamimi. Halo. Apa kabar? Nah, dari mana ini? Dari kos atau dari habis kelas? Saya dari Pondok. Oh, dari Pondok Benaran. Nah, sebelum kita mengulik-ulik lagi tentang Syamimi nih guys, aku kenalin dulu nih tentang Syamimi nih. Nah, jadi nama panjangnya Syamimi Asahira, kelahiran Batam 11 Agustus 2004. Lulusan dari SD Negeri 4 Batu Aji dan PKBM Zam-Zam. Nah, ini kan aku barusan nih bacain tentang CV kamu kan. Nah, aku itu langsung tertarik sama paket B itu. Nah, boleh dijelasin nggak apa sih paket B itu, sampai ada kesibukan apa atau kendala apa sampai kamu ngambil paket B itu? Sebelumnya terima kasih kepada yang sudah saya sangat senang. Dan jadi kalau tentang paket B itu, saya dulunya awalnya cintanya itu pertama kali itu gara-gara saya tuh awalnya model di Jawa Timur. Pondok mana itu? Namanya tuh Ma'had Ibnu Ali di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, jadi di situ saya selama 3 bulan tuh nggak kerasan. Ya, jadi karena nggak kerasan saya keluar. Dan di situ memang nggak ada sekolahnya juga, cuman tahfiz kok gitu. Oh, fokus iya, ya di sana juga PKBM juga bahkan. Jadi cuma ikut pas ujian saja, tapi hafalan yang nomor 1 gitu. Sekolah tidak sama sekali tidak dihitungkan. Jadi setelah itu karena saya nggak kerasan di itu, akhirnya saya pulang ke Batam. Iya, datang dan saya mikir-mikir kayaknya saya nggak sekolah deh, nonton di rumah aja. Lama kan alhamdulillah saya di rumah juga ada buka. Masya Allah. Jadi ya sama orang tua aja gitu. Orang tua saya juga bilang soalnya nggak apa-apa juga gitu, biar fokus gitu. Jadi nanti nggak terganggu gitu. Karena kan sekarang sekolah itu udah sibuk banget ya kak, udah sampai jam 4 bahkan sekarang. Nggak bisa bagi waktu. Iya benar. Jadi mending kita ngambil waktu fokus ke Qurannya, terus nanti kita untuk akademiknya itu ya pasti kuliah saja. Lalu sebenarnya banyak juga yang keluarga yang kayak tidak hidup gitu, dari keluarga Berarti itu jatuhnya kayak private gitu ya? Iya. Kalau kayak homeschooling lah. Tapi nggak ada belajar juga sebenarnya, cuma ujian tuh baru sana gitu. Jadi udah nilainya itu berarti kan dari memang sudah diatur dari pondoknya gitu. Yang penting kita hafalannya selesai. Berarti itu difokusinnya ke hafalan aja. Benar, ya. Selain hafalan ada apa lagi? Enggak, itu cuma hafalan kok. Benar difokuskan gitu. Karena Al-Quran itu tidak bisa dibuangkan. Dia maunya diseriusin maunya. Itu berarti fokus ke Al-Quran itu berapa tahun? Dari kelas 1 SMP sampai 3 tahun. Saya di SMA juga saya pakai C. Udah ngambil SMA, nggak ngambil enggak. Dan saya juga karena mungkin sibuk dengan les SMA kayak ada les vokal untuk melatih suara gitu, teknik-tekniknya. Terus ada latihan gitar. Oh, di sini gitu. Terus latihan
namanya pernah juga berapa keyboard piano. Oh, piano. Ya. multi talent banget ya. Multi talent banget. Ya, jadi itu mungkin alasan saya tidak mengambil sekolah gitu. Berarti kalau seni itu cuman vokal, terus keyboard, Iya. gitar, Iya. berarti lukis atau kayak apa gitu nggak ada ya? Enggak, saya pernah juga coba, cuman saya waktu itu sempat berhenti karena ya keadaan sama yang lain. Apa tuh yang berarti? Yang kaligrafi. Oh. Nah, gitu. Terus sempat belajar bahasa Inggris, bahasa Inggris ya enggak. Kenapa nih? Kenapa nggak tertarik dengan bahasa Inggris? Udah tahu saya juga nggak ini ya, sebenarnya dari orang tua sangat-sangat menyuruh gitu. Karena Inggris itu kan bahasa internasional, Bahasa internasional. dunia. Jadi kita nggak kesusahan untuk berkomunikasi sama yang lain kalau misalnya kita lagi di luar. Cuma ya mungkin saya waktu itu belum dapat hidayah. Astagfirullahaladzim. Oh, berarti sekarang udah mulai suka sama bahasa Inggris? Pingin nyoba aja, cuman kalau suka sih enggak sih. Udah memulai atau belum? belum. Oh, belum. Baru mau baru niat baru gitu ya? niat. Kayaknya di sini saya harus Inggris gitu. Kan tadi aku dengar kamu belajar seni ya itu. Nah itu gurunya itu dari pondok kamu atau dari orang tua? Itu saya ngambil di tempat studio vokal gitu. Jadi beda tempat sama pondok sama juga beda. Oh beda. Beda. Jadi tuh ada studio vokal gitu kan, di situ ada kursus musik, ada kursus gitar, drum semuanya. Jadi saya ngambil gitar, drum gitu. Seni ini kan lebih fokus ke hafalan ya. Ada nggak tips and trick buat gampang hafalannya atau mulai dari mananya? Iya. Barangkali ini ada yang dari penonton kita, penonton YouTube kita pengen memulai tapi Masih bingung atau udah pernah nyoba tapi nggak masuk ke otak. Biasanya tuh yang susah tuh di murojaah. Benar. Iya betul. Ya sebenarnya caranya ya memang harus sadar akan kehadiran situ. Kayak kalau itu sebenarnya kan kehadiran sampai jadi kalau misalnya tidak sanggup ya mending tidak usah. Dan saya sendiri juga merasa kadang malas gitu, merasa bosan lagi ya. Berat sekali gitu untuk istiqomah itu memang berat. Saya aja juga kadang nggak juga kadang harus banyak orang yang membutuhkan saya gitu dan saya harus semangat. Kalau untuk menghafalnya kayaknya tiap orang itu punya metode yang berbeda. Ada yang membacanya 100 kali gitu, satu halaman gitu ada. Temen saya ada yang sampai 300 kali gitu, satu halaman itu dibaca. Itu berarti langsung hafal. Iya, langsung hafal gitu. 300 kali itu satu halaman. 300 kali dibaca. Berarti kan satu kali bisa keambil berapa ya? Iya. Kalau kamu gimana tuh metodenya? Kalau Shani itu ya kadang berubah juga, seperti kayak mau nyoba gitu kan. Jadi kan kalau saya itu biasanya yang lebih sering saya pakai itu satu ayat itu saya baca 20 kali. Terus saya coba untuk menghafal Quran gitu. Udah saya baca kalau nggak bisa baca lagi. Tapi satu ayat nggak sampai satu halaman. Berarti satu ayat dulu gitu. Iya benar. Atau enggak satu baris. Pelan kan pasti. Iya. Oke, sini insya Allah. Kenapa tuh? Gimana ya? Nah, kan kamu pasti pernah merasa suntuk dong. Oh pasti. Pastinya. Nah, iya. Kamu pernah kayak benar-benar ngerasa stuck banget gak nih? Misalkan nih kamu udah pusing banget nih, kepala pusing, terus badan lagi gak enak banget, tapi kamu harus ngejar target untuk di setor. Nah itu kamu pernah kayak ngerasa stuck banget gitu nggak? Pernah. Dan ya ikutin aja gitu kan, kalau misalnya memang lagi nggak mau gitu. Ya tapi jangan terus-terusan gitu sih. Maksudnya kayak kasih waktu kita istirahat. Kayak misalnya satu hari ada 2 hari gitu untuk tidak store gitu. Ada hasilnya. Jangan terlalu dipaksakan. Benar. Yes. Berarti kalau udah ngerasa capek banget, kamu nggak bakal ini ya, nerusin ya berarti? Iya. Pasti istirahat dulu lah gitu ya. Jangan memaksakan diri ya.
apalagi yang baru pertama kali nyoba gitu. Pokoknya dalam hal apapun sebenarnya kita nggak boleh memaksakan. Iya, betul Mbak. Kalau yang hafalan tuh kayak ada target setiap hari harus satu halaman, satu hari harus 2 gitu. Kalau dulu sebelum kuliah itu iya saya targetin gitu soalnya. Kalau sekarang karena mungkin itu campur dengan yang Iya. lain jadi mungkin ya sebisanya aja gitu. Karena kan kuliah juga kayaknya waktunya juga Banyak sih tadi. Nah, belum banyak tugas. Berarti selain menghafal itu kan kamu nggak mempelajari misalkan mata pelajaran lain gitu ya? Iya benar. IPA, IPS gitu enggak kan? Nah itu berarti kamu belajarnya itu menghafal sama belajar seni kan? Iya. Nah pasti bedain waktunya kadang agak bentrok dong kan karena menghafal itu kan butuh waktu yang lama gitu. Nah itu cara kamu menyesuaikan waktunya gitu. Gimana? Kalau saya itu sengaja mengambil waktu tugas itu kayak waktu libur. Kayak hari Sabtu dulu, Kamis, kalau Kamis itu saya kayak membatasi lah. Kalau pokoknya 3 hari Kamis, saya sama dulu. Saya kayaknya mengurangi kegiatan saya ngambil itu. Berarti fokusnya ke Quran. Kamu itu terkenal banget ya sama tilawah sampai aku tuh kemarin ya kita coba searching aku nih searching nih di TikTok nih ya kak Syamimi siapa namanya Syamimi Asahira. Nah langsung paling atas namanya muncul semuanya paling atas ternyata udah sampai internasional guys tilawah Pokoknya itu. ini udah nggak diragukan lagi lah ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan itu ilmu. Nah, itu kan berkaitan dengan suara ya. Nah, cara kamu, oh iya, ini dulu deh, berkaitan dengan suara dan gimana dari awal itu kamu udah emang suaranya udah lebih banget atau iya udah merasa wah ini suaraku bagus banget nih aku nyoba tilawah deh ternyata cocok. Nah atau dari suaranya biasa-biasa aja coba kamu kita gimana suaranya? Malu jangan sedih deh. Atau dari biasa aja terus kamu asah-asah terus menjadi wow banget sampai saat ini itu gimana? Kalau saya dari mungkin karena faktor yang orang tua ngajarin aku juga lama, jadi saya itu terikut gitu dari kecil umur 3 tahun saya tuh udah sering duduk di pangkuan ibu saya kalau misalnya ibu saya lagi ngajar gitu. Jadi anak kecil itu kan kalau sering mendengar dia pasti cepat mengenal. Nah, jadi dari umur 3 tahun itu saya udah ada bakat kayak tiba-tiba bisa ngaji melanjutkan dengan tilawah gitu. Karena kan memang setiap hari itu aja yang didengar lihat ibu Faktor lingkungan tuh emang pengaruh banget sebenarnya. Pengaruh nomor 1 guys. Aku nih masih penasaran sama yang hafalan gitu. Ini aku mau nanya, kamu cara menghafal sama cara belajar tuh sama nggak metodenya? Cara belajar apa ini? Cara belajar di kampus? Di kampusnya beda pasti. Beda. Al-Quran tuh pasti mempunyai cara sendiri ya. Tidak ada yang bisa menyamakan namanya. Nah, kan kalau dilihat dari usiamu waktu awal-awal itu kan, waktu mulai belajar, itu pasti kamu masih ada hubungan sama teman SD kan? Nah, kamu pernah ngerasa ini gak nih sama teman-teman SD kamu kayak masih main atau kadang masih sering kumpul? Iya sering kumpul gitu. Sedangkan kamu tuh harus bisa bilang harus kan itu kan karena udah kewajiban kan menghafal itu. Pernah merasa iri nggak? Karena kan di usia kamu waktu itu kan harusnya usia main. Iya usia main dan jarang yang ngambil bidang di bidang kamu. Itu kamu kayak merasa ini nggak? Justru saya merasa bangga gitu. Bersyukur, bangga dan kepada orang tua saya juga saya berterima kasih sekali gitu karena saya itu dididik dari kecil memang berhubungan sama Quran semua. Dan itu saya nggak pernah sih
Gak mikir kayak, enak banget mereka main gitu. Keren banget ya. Biasanya Tapi referensi masih kan? referensi iya pasti. Pasti dong. Pasti dong. Saya juga baru sebenarnya. Aku pernah sempat dengar-dengar nih, kamu sampai lomba ke luar negeri kan? Di Iya. mana? Di Malaysia. Malaysia. Nah, gimana cara kamu bisa kayak sampai ikut lomba gitu? Iya. Di lomba di luar, apakah Relasi relasi kah? atau Kalau lomba di luar itu ada ininya tangga lainnya itu dari tingkat kelurahan. berarti kamu dari murahan? Oh. Jadi perjuangannya tidak langsung tek ke itu. Kontingan dulu. Iya. Jadi kita harus ikuti FLQ di kelurahan. Kalau misalnya kita juara satu ke kecamatan, kalau juara satu lagi ke kabupaten atau kota, juara satu lagi provinsi, juara satu lagi nasional. Nah, kalau sudah di nasional sudah juara satu, insya Allah dia ke Malaysia gitu. Jadi tidak langsung main cuma-cuma ke ini. Jadi perlu perjuangan juga dari bawah benar sekali disaring gitu dari bawah. Gak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Apa namanya? Kamu berarti dikirimnya berapa orang? Satu kelompok atau perwakilan kamu sendiri? Dari Indonesia itu kemarin di Lombok itu ada 2 saya sama yang putra itu dari Jateng. Dari Jateng. Beliau juara 3 di nasional. Jadi pokoknya kita harus bisa menjuarai di nasional dulu. Kalau sudah menjuarai Keren ya. Keren banget. Sampai sana berarti ini dong ketemu sama yang lain dong. Sama yang pasti ada yang tinggi-tinggi gitu ya pasti dong. Kan internasional kan ya. Nah itu kayak kamu merasa minder nggak? Ih itu suaranya lebih bagus. Tapi atau kamu tipe orangnya yang Merasa tertantang. iya tertantang terus yang penting aku udah di sini gitu. Ya saya nggak pernah kayak merasa wah ini bagus karena orang tua saya itu mengajarkan itu tidak merasa itu gitu. Jadi kita harus berpikir yang baik dan kita harus melakukan yang terbaik. Nanti kita sudah melakukan yang terbaik pasti nanti hasilnya juga Hasil tidak akan mengkhianati usaha. usaha tidak Oh ya, paling baik. iya. Biar nggak ngantuk aja sih. Iya biar nggak ngantuk. Dari masa-masa hafalan nih sampai sekarang, ada nggak kali itu yang membuat kamu terkadang merasa sedih atau berkecil hati? Pokoknya kali yang buat agak merasa susah gitu. Kalau itu ya pasti ada susahnya melawan rasa malas itu. Itu. Saya juga waktu itu sampai sekarang saya doakan semoga saya dicoba. Amin. Dan saya bisa Terus istiqomah. Karena saya memang benar-benar juga sama gitu, punya rasa malas yang sangat luar biasa gitu. Mager juga pastinya gitu. Ya, istiqomah itu ternyata memang seperti itu. Apalagi kan sekarang udah jauh dari orang tua kan ya. Nah tantangan terbesar kamu habis kamu jauh dari orang tua itu apa? Ya, kalau makanan gitu, makanan itu saya sendirian kalau di rumah. Iya. Oh, nggak boleh makanannya tuh ditemuin gitu. Iya, makanan tidak boleh sembarangan juga. Kalau es juga nggak boleh. Itu coklat. Benar. Coklat gitu. Terus mungkin karena saya termasuk bandel. Tapi di sini tetap aja gitu ya. Tapi nggak Iya. Oh, karena Nggak parah. Nggak parah. pernah nggak merasa kayak lega bebas gitu karena juga dari orang tua. Jadi kayak mau ngelakuin apapun tuh ya udah. Pernah merasa kayak ih nggak ada orang tua jadi ya apalanya besok aja lah. Jadinya sih enggak sejujurnya belum. Jangan dong. Iya. Jangan. Maksudnya Jangan. ya, mungkin nanti ada rasanya kayak begitu. Mungkin. Nauzubillah ya. Iya. Iya. Ya tapi ya itu tadi balik lagi dari kesadaran diri sendiri. Oke, sebelum menuju atau menjalankan pertanyaan terakhir nanti penasaran dari tadi, kenapa kamu ini kayak nggak ada kepikiran atau inisiatif buat kuliah di luar negeri? Padahal potensi kamu tuh sangat bisa gitu buat ke Mesir, Yaman, Turki atau negara yang bahkan lebih bagus daripada itu. Iya. Kenapa nih kok kamu milih di Jogja, Iya. apalagi di UII gitu ya kan?
nggak diizinin sama orang tua gitu. Karena saya sendiri fisiknya sangat lemah gitu. Dari kecil tuh saya udah kelihatan sama orang tua saya bahwa saya tuh tidak bisa dilepas terlalu jauh. Iya. Karena dulu saya punya riwayat penyakit terus itu. Jadi saya sedikit-sedikit tuh sering kecapean, sampai sedikit aja bisa demam. Apalagi di musim Hujan nih lagi hujan. Selain itu olahraganya Saya melalui. Iya. Ya, karena kemarin itu sebenarnya saya awalnya itu saya sebenarnya tidak niat untuk kuliah awalnya. Kayak maunya fokusnya hafalan aja. Iya, masih mau ya di rumah sama orang tua gitu. Dan terus satu hari saya ada acara di Jogja ya. Itu ada acara NTI-RRI se-Indonesia. Jadi saya karena saya penasaran sama UI, jadi saya akhirnya kesini deh. Gitu. kamu tahu Yui dari mana nih? Kok bisa sampai penasaran? Oh iya, pertama dari teman saya tuh kayak ngajak gitu, yuk gitu, Kuliah yuk, ya kuliah yuk gitu. Terus akhirnya saya kayak di Instagram gitu. Dan sebelum itu saya memang pas udah ngeliat Instagram gitu tuh saya belum ada sama sekali kayak keinginan gitu. Setelah saya kesini melihat langsung saya mau dong gitu. Tergugah ya. Tergugah. Lagi lihat gedung-gedungnya. Iya, masya Allah. Masya Allah. Kamu ada pernah sempat kepikiran nggak kayak masuk di jurusan ini atau kayak misalnya nih yang masuk di jurusan ini tuh apa ya pilihan kedua lah ya? Ya. Kayak gitu. Iya sih, saya emang tertarik sama awal sosial itu. Oh, berarti dari awal kamu udah niatnya? Iya. Berarti udah tahu ya awal sukses itu apa Oh gitu. iya, udah tahu. Itu kan tahunya juga awalnya dari teman saya juga. Karena teman saya juga tuh Hasna. Hasna, tahu Hasna yang UI juga yang kemarin sering jualan juga. Sepertinya tahu kalau lihat IG-nya. Asma tuh jurusan sini atau Sama kita. oh sama? Nah, Yang angkatan Baru juga. Oh, Mama baru juga juga. kita sekelas. oh pernah lewat di TikTok yang ini ya, yang katanya seleb sekelas. Oh iya. Nah, kalian kita nggak pintar mencari teman ya, karena temanku benar-benar apa ya? mempengaruhi banget. Iya. Betul. Nah, kan kamu tahu Yui itu dari teman kamu kan? Iya. Nah, waktu udah masuk kesan kamu kayak mana Bu tentang Yui? Iya. Rasanya ya ternyata lebih luar biasa ya. Masya Allah. Pas saya pertama kali masuk ke gedung ini gedung apa mall? Saking bagusnya berarti ya. Bagus ya. Ya, masya Allah. Orang-orang juga bilang, wah, di UI gitu. Kalau dengar UI itu kayak wah gitu. Wah gitu. Satu kan juga. Wah. UI gitu. Iya. Pesan-pesan nih untuk penonton. Iya. Barangkali pesan terakhir, pesan buat ke depan. Pesan buat ke depannya yang mau kayak Syamimi barangkali, atau enggak pesan-pesan buat bisa aja nih ada yang udah ngikutin Syamimi gitu. Nah, salah deh, ini bukan pesan-pesan tips and trick. Oh iya, tips and trick. Biar kayak Syamimi. Iya. Tips and tricknya guys. Dipersilahkan. Silakan. Ya, yang pertama mungkin untuk teman-teman semua yang sedang melakukan semangat terus gitu. Jenuh itu pasti, tapi ingat janji Allah Pak kalau kita melakukan Masuk 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 surga dan bisa surga. menyelamatkan Seorang keluarga, keluarga. semua orang Iya, keluarga betul. dan memberikan mahkota yang indah pada kedua orang tua. Masya Allah. Terus jangan patah semangat gitu. Kita harus berani bermimpi. Karena kalau kita nggak berani bermimpi aja kita Mau jadi apa? apa? Bingung. Ya bingung. Nggak gitu. tentu arahnya. Harus bisa berani bermimpi gitu. Karena mimpi itu karena cita-cita itu terwujudkannya berawal dari mimpi. Iya. Gitu. Oke guys, udah di penghujung acara, tapi belum ujung banget karena habis ini kita bakal ada persembahan khusus dari Syamimi.
sehebat apa sih Syamimi itu. Nah, dan kalian penasaran kan sama vokalnya dia sampai kelas internasional. Masya Tepuk tangan dulu Allah. nggak sih? Mana suaranya? Oke guys. Oke, sebelum apa ya? Sebelum dia nunjukin kehebatannya, kita mau nutup dulu nih podcast sore ini, dan jangan lupa untuk stay tune untuk podcast ketiga kita, dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah. Dadah. Bismillah.